Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan malam ini kita kembali dapat melanjutkan pengajian kita setelah malam Sabtu yang lalu. Saya mohon maaf ya, berhalangan hadir dan sekaligus juga belum sempat memberi kabar ya, karena ada kegiatan dakwah yang diprediksi masih sempat untuk kembali, tapi ternyata tidak sempat kembali. Jam 7 malam baru nyampe sini dan tidak sempat memberi kabar karena di tengah jalan kehabisan baterai HP, Pak ya. Tapi alhamdulillah ala kulli hal malam ini kita kembali bisa melanjutkan pengajian kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau yang tetap istiqamah di atas jalan al-Islam ini, dan semoga kita termasuk di antara umat-umat beliau yang mendapatkan keteguhan dan keistiqamahan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui dan sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya juga, kita berada di dalam bulan Dzulqa'dah saat ini, dan sudah tidak terasa ini sudah masuk kalau tidak salah tanggal 22 Dzulqa'dah kurang lebih ya. 22 Dzulqa'dah artinya apa? Bulan Dzulhijjah itu sungguh sudah sangat dekat ya. Dan di dalam bulan Dzulhijjah kita mengetahui ada Idul Adha di situ dan ada amalan-amalan yang penting. Nah, oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting kita kembali untuk mengingatkan ada apa dengan Dzulhijjah ini ya. Sekalipun Dzulhijjah ini ya tiap tahun, bahkan mungkin materi ini juga saya sampaikan pada tahun yang lalu, tidak ada salahnya kita untuk mengulang kembali terkait dengan bulan Dzulhijjah ini ya. Sebab banyak kaum muslimin yang melalaikan atau lupa dengan keistimewaan bulan Dzulhijjah ini. Makanya dalam beberapa pengajian ya, saya kalau diminta menyampaikan satu tema tentang Dzulhijjah ini, saya biasa memberi judul Dzulhijjah, keutamaan yang tak lupakan. Kenapa? Karena biasanya kita ingat bulan Dzulhijjah itu hanya ingat tentang kurbannya saja ya, ingat tentang dagingnya saja. Tentu tidak salah, itu salah satu yang ada di dalam bulan Dzulhijjah. Tapi sesungguhnya bulan Dzulhijjah ini memiliki keistimewaan lainnya. Bahkan kalau nanti kita menyebutkan bahwa ada kemiripan walaupun tidak sama, ada pola yang mirip antara bulan Ramadan dengan bulan Dzulhijjah ya. Maka malam ini kemudian sedikit kita membahas di mana letak kemiripannya itu. Dan ini sangat beralasan sekali, sebab di dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menggandengkan dalam satu kalimat antara bulan Ramadan dengan bulan Dzulhijjah ini ya.
Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, artinya muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sahih dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, syahrani la yankusani, syahra idin Ramadan wa Dzulhijjah. Kata Nabi, ada 2 bulan yang pahala amalnya itu tidak akan berkurang, ya. Syahrani la yankusani, ya. 2 bulan, ada 2 bulan yang pahala amal di dalam 2 bulan itu tidak akan berkurang. Syahra idin, keduanya adalah bulan yang ada idnya, ada hari rayanya. Ramadan, sebagaimana kita ketahui setelah Ramadan ada Idul Fitri, wa Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah yang di dalamnya, di dalam bulan Dzulhijjah itu ada Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan bulan Ramadan dan menyebutkan bahwa pahala amal di 2 bulan tersebut tidak akan berkurang, artinya akan dilipat gandakan. Hal ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan dan juga bulan Dzulhijjah sama-sama memiliki keistimewaan dan keutamaan. Nah, oleh sebab itu, ketika bulan Ramadan, bulan yang utama tersebut semakin jauh meninggalkan kita, bahkan kita mungkin sudah agak lupa nih dengan suasana bulan Ramadan itu, maka saatnya kita bersiap untuk menyambut datangnya bulan Dzulhijjah yang juga menyimpan banyak keistimewaan dan keutamaan. Dan saya memang kalau menyampaikan sesuatu itu suka sebelumnya, supaya kita bersiap-siap. Kalau nanti saya menyampaikan keutamaan bulan Dzulhijjah itu saat bulan Dzulhijjahnya, ya, tentu ada hal-hal yang tak lewat nanti, apalagi sudah lewat, tentu sayang, lebih baik sebelumnya. Maka pesannya tadi, mari kita bersiap untuk menyambut datangnya bulan Dzulhijjah, ya, yang menyimpan begitu banyak keistimewaan dan keutamaan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita mengatakan ada beberapa kemiripan, walaupun tidak sama persis, ya. Kalau kita bilang yang mana lebih utama, jelas bulan Ramadan lebih utama. Tapi ada beberapa kemiripan. Apa kemiripannya? Jika kita mengenal bulan Ramadan sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah, maka bulan Dzulhijjah memiliki keistimewaan sebagai salah satu dari Syahrul Haram, bulan suci dari 4 bulan suci yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu, bulan Ramadan dikenal dengan bulan mubarak, bulan yang penuh berkah. Bulan Dzulhijjah itu disebut dengan bulan haram, bulan suci, yang kemarin sudah kita jelaskan, ya, di antaranya di dalam surah At-Taubah ayat 36, di situ dikatakan inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan di dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan suci, 4 bulan haram, yang nanti disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa bulan suci itu, bulan haram itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan juga bulan Rajab, ya, yang maknanya adalah siapa yang mengerjakan amal kebaikan di bulan-bulan haram itu, termasuk di dalam bulan Dzulhijjah, itu pahalanya akan dilipat gandakan. Tapi sebaliknya, dosa dan maksiat yang dikerjakan di dalam bulan-bulan haram itu, termasuk di dalam bulan Dzulhijjah, juga lebih besar dosanya dibandingkan dengan
bulan-bulan yang lain. Nah, jadi yang pertama kemiripnya, bulan Ramadan punya nama Syahrul Mubarak, bulan Dzulhijjah punya nama bulan suci atau Syahrul Haram. Bahkan secara penamaan, ya, kan kita biasa menyebut bulan suci Ramadan. Nah, padahal secara penamaan bulan Ramadan itu disebut bulan Mubarak. Nah, bulan Dzulhijjah ini bulan suci. Maka tidak salah kalau kemudian seandainya kita mengatakan, ya, mari kita sambut datangnya bulan suci Dzulhijjah. Karena bulan Dzulhijjah itu termasuk bulan suci, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua. Nah, letak kemiripannya. Walaupun tadi saya katakan tidak sama persis. Jika di dalam bulan Ramadan, ya, kita mengenal 10 hari terakhir bulan Ramadan itu adalah utama, ya, 10 malam terakhir bulan Ramadan itu utama, maka di dalam bulan Dzulhijjah, ya, terdapat 10 hari pertama yang begitu utama. Jadi dalam satu bulan itu utama, bulan Ramadan dipilih 10 hari terakhirnya, bulan Dzulhijjah dipilih 10 hari pertamanya, ya. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 itu utama. Ada keutamaan-keutamaannya, ya. Apa keutamaannya? Di antaranya mengerjakan amal saleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih utama dari jihad fisabilillah, ya. Ini disebutkan di dalam sebuah hadis nanti, ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maksudnya Nabi itu tidak ada amal saleh yang bisa menandingi amal saleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Lalu ketika mendengarkan sabda Nabi ini, para sahabat bertanya, karena setahunya para sahabat amal saleh yang utama itu adalah jihad fisabilillah, yang Nabi menyebutkan waj'watu sanamihi al-jihadu fisabilillah, puncaknya agama ini adalah jihad fisabilillah. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, tidakkah juga jihad fisabilillah bisa menandingi, ya, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Kan Nabi tadi mengatakan tidak ada amalan yang lebih utama melebihi amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu kemudian sahabat bertanya, apakah jihad juga tidak bisa menandinginya? Padahal jihad itu utama. Apa jawaban Nabi? Qala, beliau mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah itu bisa menandingi keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yaji min dzalika bi syai', kecuali kata Nabi, seseorang yang keluar dari rumahnya, ya, berangkat dengan jiwanya dan juga hartanya, namun tidak pulang kembali membawa sesuatu. Maksudnya apa? Orang yang mati syahid, berangkat jihad, mati syahid, itulah yang bisa menandingi keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Saking utamanya, kita tentu sudah paham bagaimana keutamaan mati syahid, dan amal 10 hari bulan Dzulhijjah itu hanya bisa ditandingi oleh mati syahid. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita harus kemudian bersiap-siap nanti kalau masuk
10 hari bulan Zulhijjah jangan dilewatkan. Makanya saya katakan di awal tadi, pembahasan tentang bulan Zulhijjah ini mesti kemudian kita ingat-ingat. Sebab jangan sampai nanti sudah menjelang Idul Adha baru kita sebutkan keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, padahal sudah tanggal 10 Zulhijjah. Kan sayang, tak lambat kita. Maka sebelum masuknya bulan Zulhijjah, kita jelaskan dulu 10 hari pertama. Nah, tadi saya mengatakan ada kemiripan dengan bulan Ramadan, sama-sama ada 10 hari yang istimewa. Bedanya kalau bulan Ramadan di 10 hari terakhir, kalau bulan Zulhijjah justru di 10 hari yang pertama. Nah, kemudian 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini juga ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an. Tepatnya di dalam surah Al-Fajr. Ya, wal fajr, demi waktu fajar. Di ayat yang kedua, di situ dikatakan walayalin ashr, dan demi hari yang 10. Ya. Demi hari yang 10. Di dalam tafsir yang dimaksud dengan hari yang 10 itu adalah 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah. Ya. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, surah Al-Fajr ayat yang kedua ini dijelaskan ada 3 penafsiran. Satu, yang dimaksud dengan hari yang 10 itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah 10 hari pertama di bulan Muharram. Dan pendapat yang ketiga adalah 10 malam pertama di dalam bulan Ramadan. Namun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan pendapat yang benar, pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, yakni 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Inilah pendapat Ibnu Abbas dan mayoritas ulama, baik dari kalangan salaf maupun kalangan khalaf, baik ulama-ulama pada generasi-generasi awal maupun generasi-generasi yang datang kemudian, semua mengatakan yang kuat adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan di dalam kaedahnya disebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama sesuatu di dalam Al-Qur'an, menunjukkan sesuatu itu sangat penting, ya, sangat penting. Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka ini menunjukkan bahwa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu juga adalah sesuatu yang sangat utama. Nah, jadi itu sudah 2, bulan Ramadan Syahrul Mubarak, bulan Zulhijjah Syahrul Haram. Di dalam bulan Ramadan ada 10 hari terakhir yang begitu utama. Di dalam bulan Zulhijjah ada 10 hari pertama yang begitu utama. Kemudian yang ketiga, kalau di dalam bulan Ramadan kita mengenal ada satu malam yang begitu istimewa, yang kita sebut atau yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. 10 hari terakhir tadi utama, tapi Allah pilih lagi satu malam yang begitu utama, yaitu Lailatul Qadar. Bagaimana kemudian kita bersungguh-sungguh ya di dalam 10 hari terakhir itu, wabil khusus kita berburu malam Lailatul Qadarnya. Nah, di dalam bulan Zulhijjah juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada ya, dari 10 hari pertama tadi Allah pilih juga satu hari yang begitu utama, yakni yang dikenal dengan Yaumu Arafah, hari Arafah ya. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Arafah itu adalah hari yang sangat utama, di mana letak keutamaannya ada beberapa hal. Yang pertama ya, berpuasa pada hari Arafah itu yang jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah itu akan diampuni ya,
dosanya 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, siyamu yaumi arafah ahtasibu alallahi ayyukaffi'us sanatallati qablahu was sanatallati ba'dahu. Kata Nabi, puasa pada hari Arafah, aku memohon kepada Allah agar puasa itu bisa menghapus dosa setahun sebelumnya dan juga setahun sesudahnya. Ya. Lalu mungkin ada pertanyaan, kalau menghapus dosa setahun sebelumnya, itu kita paham bahwa dosa yang sudah dilakukan ya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana maksudnya diampuni dosa setahun sesudahnya? Atau jangan-jangan nanti ada yang berpikir, kalau begitu ini sudah dapat kartu pengampunan dosa, jadi bebas saja Pak setahun untuk maksiat. Bukan begitu maknanya. Maknanya kata Imam An-Nawawi, bahwa diampuni dosa setahun yang akan datang, maknanya adalah Allah menjaga dia dari melakukan dosa dan maksiat. Kalau ada orang yang sungguh-sungguh puasa Arafahnya dan puasa Arafahnya itu diterima, akan dijaga, dihindarkan dari dosa dan maksiat. Kemudian selain puasa pada hari Arafah itu, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak doa kita. Sebab doa pada waktu Arafah itu adalah doa yang mustajab, doa yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa ya adalah doa pada hari Arafah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, tidaklah tiada suatu hari pun yang Allah lebih banyak membebaskan hamba dari neraka kecuali hari Arafah. Di hari itu dia mendekat kemudian membanggakan mereka yang wukuf di hadapan para malaikat. Ya. Nah, lalu di sini kemudian dijelaskan bahwa apa hikmahnya? Hikmahnya banyak Allah membebaskan dari api neraka, maksudnya banyak mengampuni dosa. Maka banyak-banyak kita kemudian selain berpuasa, berdoa juga istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala macam bentuk dosa dan maksiat kita. Nah, 3 sudah. Jadi hampir sama kan, yang ada di dalam bulan Ramadan ada juga di dalam bulan Dzulhijjah. Saya ulang lagi, 1, kalau bulan Ramadan disebut Syahrul Mubarak, maka bulan Dzulhijjah disebut Syahrul Haram, bulan suci, bulan yang mulia. Kalau di dalam bulan Ramadan ada 10 hari terakhir yang begitu utama, maka di bulan Dzulhijjah ada 10 hari pertama yang begitu utama. Yang ketiga, kalau di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, maka di dalam bulan Dzulhijjah ada hari Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, kemudian yang keempat, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pada Ramadan, setelah Ramadan, setelah kita menunaikan ibadah puasa 1 bulan, maka setelahnya itu tanggal 1 Syawal ada Idul Fitri, ya, ada hari rayanya umat Islam. Maka begitu pula di dalam bulan Dzulhijjah ada Idul Adha, ya. Idul Adha yang dikenal juga dengan hari Nahar. Ini hari yang kemudian istimewa. Bahkan tadi kalau kita
membaca surah Al-Fajr tadi, Allah bersumpah di ayat yang pertama wal fajr, ya, demi waktu fajar. Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan waktu fajar di situ adalah waktu fajar di tanggal 10 Zulhijjah. Nah, jadi fajar waktu pagi di dalam bulan Zulhijjah itu sangat utama. Nah, walayalin asar, dan 10 hari yang pertama. Kemudian di ayat yang ketiganya dikatakan wasab'i wal wata', dan demi yang genap dan yang ganjil. Nanti di dalam tafsir disebutkan bahwa yang dimaksud dengan yang genap itu adalah tanggal 10 Zulhijjah, yakni hari Idul Adha, dan yang ganjil itu tanggal 9 Zulhijjah, yakni hari Arafah, ya. Dan ini adalah 2 hari raya umat Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan di situ, ya, kita kemudian bergembira, kemudian kita senang. Tapi ingat, umat Islam diajarkan Allah Subhanahu wa taala untuk senang, untuk bahagia itu boleh, tapi jangan sampai kesenangan dan kebahagiaannya itu tidak terkendali. Justru saat kita senang, saat kita bahagia, kita disuruh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita bersyukurnya? Dengan berbagi kepada sesama, ya. Kalau di dalam rangkaian Ramadan kemudian dilanjut Idul Fitri, ada salat Id, dan di situ sebelumnya ada penunaian zakat fitrah, maka di bulan Zulhijjah kita ada salat Idul Adha, dan juga ada pemotongan hewan kurban, ya. Kalau zakat fitrah kemudian kita berbagi, ya, makanan pokok, ya. Sedangkan ketika pemotongan hewan kurban kita berbagi daging hewan kurban, ya. Cuma ada bedanya. Kalau zakat fitrah atau kita kenal dengan zakat fitri itu mesti ditunaikan sebelum sholat Id. Siapa yang menunaikan zakat fitrahnya setelah sholat Id, dia hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Nah, kalau kurban itu justru harus disembelih setelah sholat Id, ya. Kalau disembelih sebelum pelaksanaan sholat Id, maka dianggap sebagai sesembelihan biasa, sekalipun disembelihnya tanggal 10 Zulhijjah. Misalnya pagi-pagi gitu, ya, supaya mungkin habis sholat tuh ada yang dimakan, lalu inisiatif kambing disembelih dulu Pak 1 ekor sebelum sholat Id, habis subuh disembelih. Itu tidak sah sebagai kurban, tapi halal, boleh dimakan sebagai daging sesembelihan biasa, tapi dia tidak bernilai sebagai kurban, ya. Nah, dan tentang sholat Id, khususnya Idul Adha dengan pemotongan hewan kurban ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Ayatnya mungkin sering kita baca, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa nikmat yang Allah karuniakan kepada kita ini begitu banyak, ya. Begitu banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Lalu kalau sudah mendapatkan nikmat yang banyak itu, apa yang harus kita lakukan? Mendapatkan nikmat itu harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum, ya. Jika, ya, kalian itu bersyukur, akan aku tambah nikmat itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang ingkar, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya mengingatkan, ingat, kata Allah, azabku itu pedih. Nah, lalu bagaimana makna bersyukur itu? Makna bersyukur itu tidak cukup hanya dengan alhamdulillah, walaupun alhamdulillah itu salah satu bentuk syukur kita juga, tapi tidak cukup hanya dengan ucapan alhamdulillah saja, ya. Ada 3 rukun syukur itu, 3 hal ini harus kita lakukan supaya kita benar-benar dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama,
yakni meyakini bahwa nikmat yang kita dapat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa kalau kita dapat nikmat, kita yakin nikmat itu bukan semata-mata karena kehebatan kita, bukan semata-mata karena kepandaian kita, bukan. Tapi itu karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur dengan hati. Setelah syukur dengan hati, kemudian yang kedua adalah syukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah atau puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur dengan lisan kita. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi inti syukur. Tidak dianggap bersyukur sebelum kita melakukan yang ketiga ini, yakni menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita itu, ya, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi nikmat itu harus digunakan dalam rangka ketaatan. Jadi kalau seandainya ada orang, ya, apa namanya, 1000 kali dia mengucapkan alhamdulillah, tapi nikmat yang dia dapat itu dia gunakan untuk maksiat, nah, tidak dianggap bersyukur. Nah, dalam konteks ini saya ingin kembali, ya, di dalam soal kautsar, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Lalu apa bentuk syukur kita itu? Fasalli lirabbika wanhar, ya, maka dirikanlah salat, laksanakanlah salat, ya, lirabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Nah, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, ya, maka kita disuruh untuk bersyukur. Bagaimana bentuk syukur kita? Mendirikan salat dan kemudian juga korban. Nah, terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan, ya, bagi mereka yang memiliki kemampuan hendaknya korban. Sekalipun ulama nanti beda pendapat apa hukum tentang korban ini. Sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib, ini sebagian ulama mengatakan, tapi sebagian lagi mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkad. Tapi tak lepas dari itu semua, maka boleh kita katakan aib bagi orang yang mampu tapi tidak mau berkorban. Sebab di dalam salah satu hadis Nabi kemudian mengingatkan, kata Nabi, barang siapa yang memiliki kemampuan namun tidak berkorban, maka jangan dekati musola kami. Ini sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaq'ubanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan, memiliki kelapangan namun tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati ke tempat sholat kami. Maksudnya musola, lapangan tempat sholat id itu, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ya ini bukan tuntunannya yang tidak korban kemudian dilarang mendekat, tapi ini semacam satu sindiran keras dari Nabi, bahwa tidak layak orang yang punya kelapangan tapi pelit, tapi kemudian enggan untuk berkorban itu, ya. Ini satu sindiran keras dari Nabi, seolah-olah Nabi nggak mau lihat dia, ya. Bahasa gampang kita itu malu-maluin. Ada orang mampu tapi tidak korban. Lain ceritanya orang kalau tidak mampu, ya. Padahal di lain sisi kita banyak tuh, ya, di era media yang sangat mudah ini kita cerita-cerita banyak dapatkan itu dengan mudah, bagaimana orang yang susah pun itu sungguh-sungguh punya niat untuk korban, Pak, ya, punya niat. Bahkan tahun lalu saya
dihubungi oleh kawan saya sekolah dulu. Saya ingat betul ya dengan dia, dan saya tahu betul juga bagaimana kehidupannya, bukan orang yang mampu lah pas-pasan. Cuma dia hubungi saya, Pak Ustadz, ini saya titip ya, dia beli kambing waktu itu, titip untuk kurban. Ini adalah tabungan saya sudah sekian lama Pak Ustadz untuk kurban, dan ini kurban pertama saya ya. Coba bayangkan, kita bukan melihat ya nanti apa nilai yang dikeluarkan, kita melihat bagaimana kesungguhannya ini. Makanya ada ungkapan itu bukan persoalan mampu apa tidak mampu, mau atau tidak mau. Kalau tidak bisa ya nabung. Nabung nggak bisa setahunnya 2 tahun, nggak bisa 2 tahunnya 3 tahun ya. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi fasalli li rabbika wanhar, diaikanlah salat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Korban juga untuk Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian kita melanjutkan. Nah, tadi kita menyebutkan keutamaan, kesamaan bulan tadi Ramadan lanjut dengan Idul Fitrinya, dan juga bulan Zulhijjah dengan Idul Adha-nya. Nah, ada sedikit perbedaan kalau Idul Fitri sudah sampai pada tanggal 1 Syawal itu saja. Artinya rangkaiannya sudah selesai dengan tanggal 1 Syawal, bahkan setelah sholat Id itu selesai sudah Pak. Acaranya rangkaian ibadahnya mutlak, sudah bebas mau ngapain saja selama itu tidak maksiat, selama itu boleh. Tapi kalau Idul Adha itu tidak berhenti, ada rangkaian selanjutnya, yakni penyembelihan hewan kurban. Bahkan ya itu tidak hanya berhenti pada tanggal 10 Zulhijjah, kita mengenal ada hari tasyrik lagi, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, kalau Idul Fitri itu tanggal 2 Syawal itu kalau mau puasa udah boleh ya. Misalnya ada yang mau puasa sunnah tanggal 2 Syawal boleh, karena itu bukan Id lagi ya, kalau memang mampu. Tapi biasanya kita puasa tanggal 2 Syawal itu berat Pak, godaan Pak ya, masih banyak ketupat, masih banyak coto dan lain sebagainya. Tapi secara hukum boleh ya, boleh, secara hukum boleh. Tapi kalau di hari tasyrik ini 11, 12, 13 ini kata Nabi adalah hari makan dan minum, maka belum boleh kemudian untuk berpuasa pada 11, 12, 13 Zulhijjah itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu penjelasan yang kita sampaikan ini bukan bermaksud untuk membandingkan Ramadan dengan Zulhijjah, karena memang Ramadan tidak ada bandingnya. Tapi kita semata ingin mengingatkan, selain bulan Ramadan ada juga bulan Zulhijjah yang jangan sampai kita lewatkan, yang jangan sampai kita lupakan ya, yang mengerjakan ibadah di dalamnya sangat utama, tak lebih pada tanggal 1 sampai 10 hari pertama, dan tak lebih lagi pada hari Arafah ya. Nah, mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga kita diberikan kemudahan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amal-amal saleh, khususnya nanti di bulan Zulhijjah, dan kita diberikan kelapangan rezeki, mudah-mudahan bisa kurban semua ya. Nah, kemudian juga diberikan keikhlasan di dalam menjalankan segala amal-amal ibadah kita itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah, bantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah.